Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita baru saja melihat sebuah pengantar daripada 3 dimensi manusia. Apakah yang akan kita pelajari? Yaitu tentang roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita juga sudah melihat dampak apakah yang akan kita peroleh melalui pelajaran ini. Ada banyak hal yang akan terjadi yang akan merubah kehidupan Anda sebagai orang percaya dengan mempelajari 3 dimensi manusia. Dan sekarang saudara, kita akan memasuki pelajaran yang pertama, yaitu tentang keluarga Allah. Siapakah Allah dan apakah manusia? Keluarga Allah itu berbicara tentang Allah dan manusia, di mana keduanya sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi sebuah keluarga. Tapi bagaimanakah kita menjadi sebuah keluarga bersama-sama dengan Allah? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Nah, kita akan melihat muatan daripada pelajaran ini. Kita akan belajar, saudara, tentang keluarga Allah itu sendiri. Lalu kita akan melihat roh manusia, ini melihat tentang sisi roh. Lalu kita melihat jiwa manusia, di mana di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, emosi, dan kehendak. Lalu kita juga akan melihat tubuh manusia yang merupakan rumah roh, atau pakaian manusia di bumi. Yang kelima, kita akan belajar melatih dan mengembangkan manusia roh. Tetapi ini merupakan mata pelajaran tersendiri karena ini akan dibahas lebih dalam lagi bagaimana kita bisa melatih dan mengembangkan manusia roh itu. Pelajaran ini nanti akan saya sebut sebagai kedewasaan rohani. Mari saudara, kita melihat tentang keluarga Allah. Siapakah Tuhan dan apakah Tuhan? Tuhan adalah pribadi roh dan dia adalah pribadi roh yang kekal. Mengerti sifat Tritunggal Tuhan akan menolong engkau mengerti dirimu. Karena manusia diciptakan dalam gambaran Tuhan. Lalu apakah manusia? Manusia dibuat dalam gambar Allah. Manusia adalah roh dan dia adalah roh kekekalan. Dia adalah roh yang mendiami tubuh. Manusia berkomunikasi, mendengar dan mengerti Tuhan dalam level roh. Manusia bekerja dalam level intelektual. Nah, mari kita lihat ayat yang mengatakan siapakah Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat ke-24 dikatakan, karena Allah bukan daging tetapi roh. Oleh karena itu setiap orang yang mau menyembah dia, hendaklah menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran yang benar dari Allah. Nah, jelas di sini dikatakan Allah bukan daging tetapi roh. Ini adalah sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Dari terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Kejadian 21 ayat ke-33 mengatakan, Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersyeba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Saudara, Tuhan tidak mempunyai hari awal dan hari akhir karena dia ada di dalam kekekalan. Sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa menjamah dia secara fisik, tetapi dia ada, dia nyata, dia bergerak, dia hidup. Karena tadi sudah dikatakan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Jadi apa yang diperkatakan oleh firman Allah itu adalah benar, saudara. Dan kebenarannya adalah Tuhan bisa ditemukan di dalam roh. Oleh karena itu Anda tidak bisa menemukan Tuhan menurut pikiran Anda. Tuhan dan manusia hanya dapat berhubungan dalam level roh. Sebab Tuhan adalah roh. Haleluya. Saudara, dia adalah roh yang kekal. Lalu apakah Tuhan mempunyai jiwa? Apakah Tuhan mempunyai tubuh? Tentu saudara. Tuhan mempunyai pikiran, Tuhan punya emosi, Tuhan punya kehendak. Tuhan bisa marah, Tuhan juga punya kemauan. Buktinya apa? Kita selalu bilang, aku ingin mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Benar? Lalu saudara, apakah Tuhan mempunyai tubuh? Kita melihat dari Keluaran 3:3. Ketika Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun, dia meminta Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya, tetapi Tuhan berfirman tidak mungkin, namun aku akan melewati kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan, lalu aku akan menyembunyikan engkau di balik gunung. Lalu kita melihat saudara dari ayatnya ke-22 dan 23. Di sini dikatakan, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki tubuh.
Tetapi tubuh yang dimiliki Tuhan itu adalah tubuh kemuliaan. Tidak sama dengan tubuhnya kita. Ini bisa kita lihat pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian di dalam kitab Yohanes. Di mana saudara, Tuhan itu bangkit dengan tubuh kemuliaan dan dia bisa melewati materi. Yaitu dia melewati pintu yang terkunci. Karena tubuhnya spesial. Kita tidak tahu tubuh itu terbuat dari apa. Tetapi Tuhan Yesus memiliki tubuh kemuliaan. Apakah Tuhan punya pikiran? Ya, karena Tuhan merancangkan segala sesuatu di bumi. Hikmatnya melebihi langit dan bumi, dan saudara, apa yang bisa Anda lihat di muka bumi ini, itu adalah hasil karyanya Tuhan sendiri. Dengan pikirannya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan bulan, bintang, matahari, dan dia memikirkan manusia untuk hidup di dalam waktu 24 jam satu hari, dan pagi hari membutuhkan matahari, malam hari membutuhkan bulan. Itulah Tuhan kita. Dia memiliki pikiran dan hikmat yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan emosi? Wah saudara, Tuhan itu punya emosi. Buktinya apa? Tuhan Yesus bisa marah waktu di bait Allah. Tuhan Yesus bisa menangis waktu Lazarus mati. Tuhan Yesus punya belas kasihan waktu dia melihat 5.000 orang kelaparan tidak punya makan. Dan dia langsung berdoa meminta kepada Allah Bapa. Itu adalah emosi. Waktu dia melihat ibu mertua Simon Petrus sakit, dia segera menghampiri dan dia berdoa untuk ibu mertua Simon Petrus. Demikian juga Tuhan punya kehendak. Apapun saudara yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, termasuk Anda dan saya, dia memiliki kehendak. Dia punya rancangan, dia menginginkan Anda untuk memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, dan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Nah saudara, kita melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, dan dia adalah Tuhan yang tidak hidup di dalam waktu. Tapi dia nyata dan dia ada. Lalu apakah manusia? Kita akan melihat beberapa poin dari manusia. Manusia Adam, saudara, pada awalnya diciptakan memiliki roh, dan roh itu adalah roh yang kekal. Roh inilah yang bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa melihat Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa berkomunikasi muka dengan Tuhan, bebas, tanpa kesulitan, tanpa batas, karena rohnya hidup pada waktu itu. Nah mari kita lihat saudara, yang pertama manusia dibuat dalam gambarnya Allah. Kejadian 1 ayat ke-26 dan ke-27 berkata bahwa Tuhan ingin menciptakan manusia yang seperti kita dan menyerupai kita. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadikannya seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Ini dalam terjemahan BMIK. Lalu saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu di dalam Mazmur ke-8 ayat yang ke-4 sampai ke-6 dikatakan, apakah manusia itu? Sehingga engkau ingat dia, siapakah dia sehingga kau pelihara? Tetapi kau angkat dia hampir setara dengan Allah, kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Nah saudara, kalau kita melihat daripada Kejadian 1 dan Mazmur ke-8 ini, Kejadian 1 dari 2 terjemahan dan Mazmur ke-8 ini, maka kita melihat perkataan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Menurut gambar dan rupa kita, hampir setara dengan Allah. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan manusia seperti, serupa, segambar, hampir setara dengan rupanya Allah sendiri. Bagaimanakah rupanya Tuhan? Tuhan adalah roh. Oleh karena itu, ketika dia menciptakan manusia juga sebagai manusia roh. Karena Tuhan ingin berkomun, ingin bersatu dengan manusia dalam level roh. Dia tidak ingin saudara terputus hubungan dengan manusia. Oleh karena itu dia memberikan manusia nafas kehidupan dari mulutnya sendiri. Dan itu adalah nafas roh. Dia menciptakan kita seperti gambaran dia sendiri. Kita bukan Tuhan, tetapi kita setara dengan Tuhan dalam level roh. Saudara, kita bukan saja serupa dengan Allah yang adalah roh, tetapi kita juga identik dan memiliki karakteristiknya Allah, yaitu kudus, penuh dengan kasih, memiliki daya cipta.
Itu karakteristiknya Allah yang juga harusnya menjadi karakteristik manusia. Oleh karena itu saudara, kita bisa memastikan dan menyadari seutuhnya bahwa kita adalah manusia roh. Haleluya. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa manusia adalah roh yang mendiami tubuh. Tuhan memberikan tubuh dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dalam Kejadian 2 ayat keempat sampai ke-7. Tuhan menciptakan langit dan bumi, mempersiapkan segala sesuatu buat manusia. Lalu ayat yang ke-7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kita melihat di sini Allah membentuk manusia. Lalu yang kedua dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup. Di sini adalah dua hal yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan untuk dua tujuan. Yang pertama, manusia itu dibentuk dari debu tanah. Ini berarti bahwa manusia dibentuk secara fisik. Tubuhnya merupakan rumah dari tempat roh itu tinggal. Namun yang kedua dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup. Dan nafas itu adalah nafasnya Allah sendiri. Ini merupakan pembentukan manusia roh di dalam tubuh ini yang menjadikan manusia makhluk yang hidup dan bisa bergerak. Yakobus 2 ayat ke-26 mengatakan, tubuh tanpa roh adalah mati. Itulah sebabnya kalau kita mati saudara, tubuh itu tidak lagi bisa bergerak karena rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Roh inilah yang memampukan manusia untuk dapat berkomun dengan Allah. Haleluya. Nah yang ketiga, manusia dapat berkomunikasi, mendengar dan mengerti Tuhan dalam level roh. Kita lihat dari Kejadian 2 juga, ayat yang ke-16 sampai ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, firman ini merupakan kunci dari seluruh pesan Tuhan untuk kehidupan yang seutuhnya di dalam roh. Ayat ini menentukan apakah manusia masih bisa berhubungan dengan Allah atau tidak. Dan pada waktu itu Allah berbicara kepada manusia dalam level roh. Ada mengerti, ada menangkap perkataan Tuhan, maksudnya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ada mengerti dalam level roh, saudara. Karena pada waktu itu, roh Adam itu hidup. Dia berada dalam level roh yang tidak tercemar. Tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa tertuduh. Dia mengerti 100% perkataan Allah di dalam level roh. Manusia dengan Allah hanya bisa mengerti satu sama lain di dalam level roh. Di sini manusia belum jatuh di dalam dosa. Tuhan berbicara memberi peringatan ini kepada Adam dalam level yang bisa dimengerti oleh Adam. Lalu saudara, ketika manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk bekerja, maka manusia bekerja dalam intelektual rohani. Dalam intelektual yang sangat tinggi. Nah kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Ketika Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, Tuhan membawanya kepada manusia untuk dilihat lalu memberi nama. Dan setiap nama yang diberikan oleh manusia kepada setiap makhluk yang hidup itu, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20 mengatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Sampai di sini, Adam masih menggunakan level intelektual yang tidak tercemar. Manusia menangkap, mengerti, menerjemahkan segala perkataan Allah, memberi nama kepada binatang-binatang itu dalam level intelektual rohani, dalam hikmat dan pengertian ilahi. Jernih, tanpa argumentasi dan juga berbagai macam alasan. Manusia taat sampai saat ini karena setan belum berbicara kepada manusia. Nah, saudara, keadaan manusia berubah ketika ia jatuh di dalam dosa. Kejadian ketiga ayat yang ke-8 sampai ke-10. Mari saudara, ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik
ketika manusia mendengarkan suara setan, dia jatuh di dalam dosa, dan ketika Allah datang pada waktu hari sejuk mencari manusia, inilah kisahnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, manusia menjawab. Nah, saudara, sampai di sini kita melihat bahwa manusia yang jatuh masih dapat meresponi Tuhan dalam level roh karena kutuk belum diucapkan. Tapi pada waktu itu, manusia sudah merasa malu, merasa tertuduh, dan merasa takut. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Saudara, segera setelah manusia jatuh di dalam dosa, mendengarkan suara setan, mengikuti kehendak setan, dia langsung turun, saudara, ke dalam level daging dan perasaan. Menjadi takut, menjadi malu, menjadi rasa tertuduh. Padahal sebelumnya manusia tidak mengalami hal itu. Mereka bebas bergerak, berjumpa, berbicara dengan Allah. Mengerti apa yang Tuhan perkatakan. Waktu Tuhan bertanya, siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Dan manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lalu Tuhan bertanya kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, Tuhan, maka ku makan buah itu. Saudara, kita melihat di sini sudah terjadi kekacauan, perselisihan, saling menuduh yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka saling membuang tanggung jawab. Sejak saat itu, manusia bekerja di dalam dagingnya dan di dalam level intelektual yang tercemar karena setan telah memasuki manusia dengan konsep pikiran yang rendah. Demikian saudara, kita ini hidup dengan pikiran yang sudah tercemar karena setan sudah mengambil tempat di dalam manusia. Manusia memberi izin kepada setan untuk membawa dia ke dalam level yang lebih rendah. Di akhir zaman ini, pencemaran akan lebih lagi mengerikan melalui info dari berbagai macam sektor, saudara. Dan kita memiliki akses yang begitu banyak yang memungkinkan kita untuk melihat, mendengar, memasukinya semua di alam pikiran kita. Google, YouTube, medsos, Facebook, Instagram, semuanya saudara, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak mempelajari topik ini dan melakukannya. Manusia sekarang sudah diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus mengerti betul saudara, penciptaan kita. Kita jangan mau dibuat cemas, khawatir, gelisah, takut, panik, dibombardir dengan segala macam berita yang membuat kita kehilangan jam-jam tidur, menjadi khawatir, hilang pengharapan. Bahkan saudara, bisa-bisa saja kita putus pengharapan. Mari saudara, kita kembali ke dalam penciptaan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita melihat bagaimana seharusnya kita berfungsi di dalam kehidupan kita ini dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan menghendaki ketiganya sempurna, tak bercacat, tak berkerut pada waktu dia datang untuk kedua kali. Tuhan menginginkan semuanya itu seperti pada waktu dia ciptakan. Karena Tuhan pasti datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Saudara, tiga sifat alamiah ini bukan merupakan bagian. Artinya, roh bukan merupakan bagian daripada tubuh dan daging. Jiwa bukan merupakan bagian daripada roh dan daging. Tubuh bukan merupakan bagian daripada roh dan jiwa. Ketiganya merupakan tiga aspek yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Dan ketiganya ini harus berfungsi sebagaimana mestinya. Manusia adalah seutuhnya roh, jiwa, dan tubuh. Dan setiap bagian memiliki sifat dan keunikannya sendiri yang saling menopang dan saling membutuhkan. Oleh karena itu saudara, kita sangat perlu untuk menghafalkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna dengan tidak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara perhatikan,
Dimensi manusia yang pertama itu adalah roh. Anda bukan tubuh, jiwa, dan roh, tetapi Anda adalah roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh harus menempatkan yang pertama dan yang terutama. Dia harus menjadi dimensi manusia yang pertama. Lalu dimensi manusia yang kedua itu adalah jiwa, dan dimensi manusia yang ketiga itu adalah tubuh. Kita harus mempelajari bagaimana mengharmoniskan ketiganya dan menempatkan roh manusia sebagai yang paling dominan. Karena roh manusia adalah roh yang kekal, dia akan kembali kepada penciptanya. Dan selama Anda tinggal di dalam tubuh ini, Anda hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam level roh. Haleluya. Bapak Lester Sumrall mengatakan bahwa manusia dimaksudkan untuk bersekutu dengan penciptanya dengan rohnya dan memerintah bumi dengan rohnya. Hal ini sangat vital karena jika kita tidak mengerti hal ini, kita tidak akan pernah mengerti apa itu manusia yang belum diregenerasi. Tidak mungkin untuk menghidupi kehidupan yang berkemenangan dan memuaskan tanpa pengetahuan yang relevan dengan manusia seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Mari saudara, kita melihat apa yang diperkatakan oleh Bapak Lester Sumrall dari pencerahan Kejadian 1 ayat ke-26. Karena Bapak Lester Sumrall mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menghidupi kehidupan yang berkemenangan dan memuaskan tanpa pengetahuan yang relevan dengan manusia seutuhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Lalu apakah yang diperkatakan di dalam Kejadian 1 ayat ke-26? Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kita melihat ada dua hal di dalam ayat ini. Kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia, yang adalah roh. Tuhan mempunyai jiwa dan Tuhan mempunyai tubuh, demikian juga kita mempunyai jiwa dan tubuh. Lalu yang kedua, setelah Tuhan mengatakan bahwa penciptaanmu sama dengan aku, maka Tuhan berkata, supaya engkau berkuasa atas yang di udara, di bumi, dan yang di bawah bumi, dan seluruh muka bumi. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan setelah Dia memberitahukan bahwa kita adalah serupa, segambar dengan Dia, dan kita bisa melakukannya di muka bumi ini. Jadi Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi dan bisa memerintah bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan tangan besi, bukan dengan kemampuan, bukan dengan posisi, bukan dengan uang, bukan dengan intelektual, tetapi dengan manusia rohmu. Engkau akan memerintah bumi dan hanya itu yang bisa memberikan kepuasan kepadamu. Haleluya. Saudara, perkataan memerintah ini sangat penting. Tuhan tidak menginginkan kita untuk memerintah dengan tangan besi. Tuhan bukan menginginkan kita untuk memerintah dengan kemampuan intelektual kita, dengan kekayaan kita. Tapi Dia ingin kita memerintah sesuai dengan apa yang sudah Dia perkatakan, yaitu melalui penciptaan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, saya ingin sharing sedikit kepada Anda tentang perjalanan iman saya dengan perkataan memerintah ini. Saya ini sebenarnya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang biasa. Dulu saya seorang yang tidak percaya diri. Kadang-kadang takut, kadang-kadang nggak berani deket-deket sama orang, takut salah saudara. Namun ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia, Tuhan memperlengkapi dengan menyuruh saya pergi ke sekolah Alkitab. Saya menyelesaikan pendidikan saya selama 2 tahun dengan mengikuti pelajaran dari Rhema Bible Training Center di bawah kepemimpinan Bapak Kenneth Hagin Jr. pada waktu itu. Dan saya sangat menyukai pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau dan tim pengajar MI. Di situ saya banyak belajar. Dan itu membangun rasa percaya diri saya. Lalu ketika Tuhan berbicara kepada saya secara spesifik waktu saya duduk di ruang kelas, Tuhan berkata, pelajaran ini harus engkau sampaikan kepada tubuh Kristus. Lalu saya bilang, Tuhan, saya nggak berani. Suruh ngajar saya nggak berani. Kalau suruh sharing, counseling masih oke lah. Nggak ada dampak apa-apa. Tapi kalau suruh ngajar Tuhan, kalau saya salah itu berbahaya. Apalagi saudara saya datang dari latar belakang tidak percaya diri. Bagaimana mungkin suruh saya mengajar? Lalu Tuhan bilang, aku memperlengkapi engkau dengan semuanya ini supaya engkau belajar percaya diri. Itu ada suara yang saya dengar di sini. Lalu saya mulai berdoa sejak saat itu. Sampai saya selesai sekolah, saya masih belum berani.
Tetapi sebelum saya memasuki sekolah Alkitab, saya mendapatkan 3 konformasi. Yang pertama, saya itu pernah mendapatkan satu visi, saya melihat sebuah tangan yang sangat kuat saudara, dan tangan itu sedang membidikan sebuah anak panah. Dan ketika anak panah itu dilepaskan, dia melewati lautan sampai kepada pulau. Saya pikir itu adalah penglihatan untuk gembala saya pada waktu itu. Jadi saya sharing dengan dia, tanpa saya ketahui bahwa sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada saya. Lalu, saya hanya menyimpan saja saudara, apa yang Tuhan perkatakan di sana. Saya nggak pernah lagi mengingat-ingat, tapi itu ada di kepala saya. Ketika saya memasuki sekolah Alkitab, dan Tuhan memanggil saya untuk mengajar, tiba-tiba visi itu kembali kepada saya. Tuhan bilang, visi ini kuberikan untukmu, bukan untuk orang lain. Saya kembali berdoa. Lalu konformasi yang kedua, sebelum saya memasuki sekolah Alkitab, itu ada 2 hamba Tuhan. Yang satu menubuatkan bahwa saya akan masuk sekolah Alkitab, dan yang satu lagi ketika dia khotbah di atas mimbar, dia berkata seperti ini. Engkau akan kembali ke ruang sekolah. Saya dengar suara itu, dan itu seperti menjadi sebuah rema buat saya. Lalu yang ketiga saudara, saya tuh diberi ayat sama Tuhan dari Yesaya 41 ayat 15 dan ke-16. Ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kuasa Allah Israel. Waktu saya mendapatkan ayat ini tahun 2001. Saya masuk sekolah Alkitab tahun 2003. Saya hanya senang saudara waktu dapat ayat ini, saya baca firman, saya bersuka cita karena Tuhan bilang saya akan menjadi papan pengirik yang baru yang bergigi 2 jajar. Jadi artinya kemana saya membelah, kalau Anda lihat itu saudara, pisau yang bisa membelah pohon-pohon yang besar dan yang tinggi itu masuknya dari tengah saudara. Lalu dia dipotong ke kiri dan ke kanan sampai dia rubuh. Dan saya senang saudara waktu saya membayangkan hal itu. Artinya saya nanti bisa dipertajam oleh Tuhan. Tapi saya tidak tahu bahwa apa yang sedang Tuhan pertajam pada saya itu untuk saya bagikan dengan orang lain. Semua ini saya simpan. Lalu pada tahun 1996, Tuhan mulai membawa saya ke ladang misi. Mula-mula kami pergi rame-rame dengan Bapak Gembala, dengan teman-teman pelayanan, dan kami sangat bersuka cita, saudara. Meskipun capek pergi ke kampung-kampung yang kecil-kecil, di sana kami memberitakan Injil. Dan ini saya lakukan sebelum saya pergi ke sekolah Alkitab. Waktu saya pergi sekolah Alkitab, saya berhenti sebentar. Tapi setelah saya selesai sekolah Alkitab, itu semua teman-teman pelayanan saya dan suami saya sudah mulai sibuk bekerja. Mereka diberkati dengan luar biasa setelah pelayanan misi ke desa-desa. Jadi mereka sudah mulai sibuk dan tidak begitu banyak yang bisa pergi lagi. Ditambah lagi yang single sudah mulai berkeluarga. Lalu saya berpikir, kalau ini dihentikan sayang. Dan saya masih sangat menggebu-gebu untuk memberitakan Injil. Apalagi setelah masuk sekolah Alkitab. Saya mulai saudara pergi ke desa-desa sendiri tanpa rasa takut. Secara daging, saya gak khawatir. Kalau saya mulai memikirkan dengan akal pikiran saya yang sempit ini, saya pasti tidak akan pernah pergi. Karena saya pergi ke tempat-tempat di mana saya belum pernah pergi sebelumnya. Bertemu dengan orang-orang yang saya gak pernah jumpa, itu hanya melalui telepon atau dikenalin dengan orang, lalu saya hanya pergi dengan iman saja. Tetapi saudara, apa yang terjadi adalah manusia roh saya tidak pernah mengalami ketakutan. Manusia roh saya tidak pernah membuat saya menjadi tidak percaya diri. Manusia roh saya itu sangat luar biasa. Dia memberikan saya ketenangan dan kedamaian. Keberanian untuk melangkah oleh karena iman yang ada pada saya. Saya mulai memasuki daerah-daerah itu. Saya mulai mengajar. Saya pergi ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Berjumpa dengan orang-orang teman-teman yang baru. Lalu saudara, ketika terjadi lockdown ini, tidak lagi bisa pergi menginjil. Saya mulai berpikir gimana caranya sharing firman Allah. Lalu saya berpikir, mungkin sekarang saya bisa dengan recording. Tapi saya nggak pernah recording. Saya nggak pernah ngomong di depan kamera sendirian seperti ini. Lalu manusia roh yang di sini mengatakan, engkau bisa melakukannya. Saya mulai melatih diri. Saya pergi ke depan kamera. Saya mulai ngomong sendiri, saudara. Lalu saya mulai belajar bagaimana caranya memproduksi sebuah video. Saya nggak ngerti apa-apa tentang video. Tapi Tuhan mengirim teman-teman. Bahkan anak teman saya yang mau mengajarkan. Saya belajar bagaimana caranya recording, saya belajar bagaimana caranya mengedit,
Saya mulai belajar bagaimana caranya memasukkan background musik. Semuanya saya pelajari karena saudara, di dalam manusia roh saya ini tidak pernah menjadi tua. Usia boleh tua, usia boleh bertambah, tetapi manusia roh saya semakin diperbaharui dari sehari ke sehari seperti apa yang diperkatakan oleh Rasul Paulus. Hari ini saya bisa mengadakan kelas-kelas online, tetap mengajar. Itu karena manusia roh saya tidak pernah mengalami keletihan, ketakutan, kepanikan, ketidakmampuan. Manusia roh saya sanggup melakukan semuanya ini karena di sana ada Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, keberanian, dan sukacita untuk membagikan firman kepada Anda. Haleluya! Mari kita lihat poin selanjutnya saudara, apa yang kita perkatakan tentang manusia. Manusia adalah manusia roh dan dia memiliki roh yang kekal seperti pada waktu dia diciptakan. Kita bisa melihat dari Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di sini kita akan melihat sebuah kisah antara Lazarus dan orang kaya itu dan apakah yang terjadi ketika manusia mati. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu adalah roh yang kekal. Roh dan jiwa manusia itu akan menuju kekekalan karena dia adalah kekekalan. Dia akan menuju ke alam roh, apakah itu ke surga ataukah itu ke neraka. Dan di sini kita juga akan melihat bahwa ada kehidupan setelah kematian tubuh. Nah, di sini saudara kita melihat ada dua pribadi yaitu orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan di depan rumahnya itu ada seorang pengemis miskin yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat-dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini adalah sebuah kisah nyata, bukan perumpamaan. Karena kalau ini perumpamaan, tentu Yesus akan berkata ada seseorang yang menyerupai seseorang. Tetapi saudara, ini adalah kisah nyata di mana orang-orang tersebut pernah hidup di zamannya, hanya mereka hidup pada level yang berbeda, kelas yang berbeda. Nah, Alkitab mengatakan keduanya mengalami kematian. Dan pada waktu kedua orang ini mati, mereka menuju ke tempat yang berbeda. Ingat saudara, setiap orang yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Di manakah kedua orang ini berada? Ayat yang ke-22 mengatakan bahwa Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Lalu orang kaya itu bukan dibawa oleh malaikat, tetapi dia langsung turun ke alam maut dan dia menderita sengsara di sana. Dan dia melihat dari kejauhan bahwa Lazarus ada di dalam pangkuan Abraham. Keduanya ini terpisah oleh sebuah jurang yang sangat dalam dan tidak bisa menghampiri satu sama lain. Lalu orang kaya ini saudara mulai berseru dan mulai terjadi dialog di antara keduanya. Antara orang kaya ini dengan Bapak Abraham. Apakah yang mereka perkatakan? Perhatikan saudara, orang kaya ini tahu derajatnya, tahu levelnya, dan dia tidak mau berkomunikasi dengan Lazarus sekalipun pada waktu itu dia melihat Lazarus ada di dalam pangkuan Abraham. Dia hanya ingin berbicara kepada Bapak Abraham. Gengsinya masih ada meskipun dia ada di alam maut. Rasa sombongnya masih ada ketika dia masih ada di alam maut. Jadi dengan ini saudara kita bisa melihat bahwa perasaan manusia itu, apa yang dia ketahui semasa hidupnya itu mengikuti dia ke alam maut itu. Mari kita lihat pembicaraan apakah yang terjadi di antara mereka berdua. Orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham, mintalah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Tolong aku Bapak Abraham, beri aku kesejukan, suruhlah Lazarus. Di sini kita bisa melihat bahwa si orang kaya itu masih mencoba untuk memerintahkan Lazarus. Dia masih berpikir di alam roh dia ini masih bisa punya kuasa dan bisa memerintah. Saudara, apa yang engkau tanamkan di dalam kehidupanmu, itu akan terbawa sampai ke alam maut. Tapi di alam maut ataupun di surga nanti, engkau bukanlah manusia seperti di bumi. Engkau berada di bawah kekuasaan alam maut itu. Haleluya. Nah saudara, di alam maut ini, orang kaya itu menyatakan penderitaannya, kesakitannya, dan dia memohon belas kasihan. Kita bisa melihat di sini bahwa indera rohani dan perasaan manusia menjadi sangat tajam dan peka. Dan ini menunjukkan bahwa alam roh itu ternyata lebih nyata, lebih peka ketimbang alam natural.
Bahkan saudara di alam roh sana, dia masih bisa berpikir tentang 5 orang saudaranya. Saudara, kesakitan yang dirasakan oleh orang kaya itu sangat nyata. Dan dia berpikir, dia tidak mau kelima saudaranya ini masuk ke alam maut, merasakan apa yang dia rasakan. Dia menginginkan supaya 5 orang saudaranya itu terbebas dari apa yang dia rasakan pada waktu itu. Dan dia meminta kepada Lazarus untuk pergi ke rumahnya, memberitahukan kepada keluarganya. Ternyata alam roh itu sangat nyata. Dan ketika kita mati, roh kita itu akan pergi bersama-sama dengan jiwa kita memasuki alam roh. Kematian hanyalah merupakan pemisahan roh manusia dari tubuhnya. Tubuh manusia ini mengalami kematian, dia akan membusuk dan tertinggal di bumi, sedangkan roh dan jiwanya beserta dengan pikiran, emosi, kehendak, perasaannya berpindah ke alam roh dan tetap berfungsi sama seperti ketika dia hidup di dunia ini. Inilah saudara yang diperkatakan oleh Alkitab. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Bapak Kenneth Hagin saudara mengalami kematian sebanyak 3 kali dan turun ke dalam dunia orang mati. Beliau mengalami sakit yang sangat berkepanjangan, hampir 18 bulan, dan di dalam tempo itu dia mengalami kematian 3 kali. Pada waktu dia mengalami kematian, itu dia dibawa turun terus sampai ke dalam. Sampai dia tidak bisa lagi melihat terang apapun juga, yang dia lihat hanyalah kegelapan. Dan waktu dia memasuki kegelapan itu, tiba-tiba dia merasa takut. Dia merasa panik. Dan dia mulai berseru-seru. Dia memanggil Tuhan, Tuhan, aku adalah anggota gereja, aku sudah dibaptis. Tuhan, Tuhan. Tapi dia tidak mendengar suara apapun juga. Saudara, tiba-tiba dia merasa ada tangan yang mencengkeram dia. Dan berusaha untuk membawa dia masuk ke dalam satu ruangan. Dia menjadi begitu panik. Karena dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia bisa merasa ada tangan yang mencengkeram dia dan menarik dia, membawa dia memasuki ke suatu tempat. Dia mulai berseru lagi, Tuhan, Tuhan, aku adalah anggota gereja. Aku sudah dibaptis. Saudara, tidak terdengar jawaban apapun juga. Lalu tiba-tiba ada sebuah suara yang dia tidak bisa mengerti bahasanya. Dan ini menunjukkan bahwa indera jasmaninya itu masih bisa berfungsi. Dan ini menunjukkan bahwa manusia rohnya juga memiliki indera dan masih bisa mendengar. Dan ketika itu terdengar, tiba-tiba kedua tangan yang mencengkram dia, melepaskan dia. Dan dia cepat berlari dan tiba-tiba dia naik kembali dan dia masuk kembali ke dalam tubuhnya. Nah saudara, ini menunjukkan kepada kita melalui pengalaman yang nyata ini bahwa manusia roh Anda itu mempunyai indera rohani, masih punya perasaan, masih punya pikiran, masih punya keinginan. Sebab dia masih ingin kembali ke dunia. Haleluya. Nah saudara, ada lagi pengalaman daripada seorang dokter jantung. Karena dia seorang dokter jantung, dia mempunyai banyak pengalaman tentang orang-orang yang berada di ujung maut. Dia katakan seperti ini. Saya melihat perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan pada detik-detik terakhir hidupnya di muka bumi ini. Dia pernah merawat seorang yang kaya, dan orang kaya ini saudara sedang mengalami masa krisis dengan jantungnya. Dan ketika dia merasa jantungnya itu berhenti, tiba-tiba dia mencerit, dokter tolong saya, tolong saya. Saya tidak mau masuk ke tempat yang gelap itu, saya mau keluar, tolong saya dokter, buat jantung saya hidup kembali. Dia merasa panik saudara dan dia merasakan dia menuju ke dunia yang lain yang gelap. Sementara dokter ini berkata, waktu dia merawat orang-orang percaya kepada Tuhan, dia melihat orang-orang ini, waktu menutup matanya, menghembuskan nafas yang terakhir, orang ini dalam keadaan yang sangat tenang, sangat damai, dan pergi begitu saja. Ini membuat dia sebagai orang Kristen, waktu dia pulang ke rumah, dia cepat mencari Alkitabnya, dan dia mulai membaca Alkitabnya. Dan ketika dia membaca, dia menemukan ada banyak kebenaran dengan apa yang dia hadapi di dalam pekerjaannya setiap hari. Jadi saudara, roh itu adalah nyata. Kita adalah manusia yang diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Haleluya. Saudara, ini membuktikan bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ketika tubuh kita ini sudah tidak lagi berfungsi, maka roh yang meninggalkan kita ini, dia akan membawa jiwanya kembali masuk ke dalam
dunia yang kekal, yaitu alam roh, apakah itu surga ataukah alam maut. Nah saudara, saya berharap melalui pengajaran ini kita bisa mengerti bagaimana penciptaan kita yang begitu luar biasa. Tuhan tidak menciptakan kita sekedar tubuh ini saja dan memberikan kita otak untuk berpikir, tapi kita lebih daripada itu, yaitu kita adalah manusia roh, jiwa, dan tubuh. Mari saudara, kita membuat pengakuan iman dan saya ingin Anda mengucapkannya bersama-sama dengan saya dengan gerakan. Gerakannya adalah seperti ini saudara. Aku adalah manusia roh, aku memiliki jiwa, dan aku tinggal di dalam tubuh ini. Mari kita lakukan bersama-sama. Aku adalah manusia roh, aku memiliki jiwa, dan aku hidup di dalam tubuh ini. Dengan rohku, aku berhubungan dengan dunia roh. Dengan jiwaku, aku berhubungan dengan alam intelektual. Dan dengan tubuhku, aku berhubungan dengan alam fisik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.